Kemudian ada organ dalam pada sistem reproduksi laki-laki, itu ada testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Oke, dari apa yang kalian pelajari pada rangkuman, saluran sperma terdiri apa saja? Ada yang tahu, Ahmad? Epididymis, kemudian vas deferens, kemudian ya, uretra. Kemudian kelenjar reproduksi terdiri dari apa saja? Kelenjar vesicula seminalis. Iya, kelenjar vesicula seminalis, lalu kelenjar prostat, kelenjar Cooper atau Goberta. Iya, betul. Masya Allah, barakallahu fikun. Oke, testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Ukuran testis kurang lebih 4-5 cm. Ya, testis ada satu pasang. Kemudian, oke, ini saluran-saluran sperma seperti yang dikatakan oleh Antuna tadi ada 3, yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma dan proses pematangan sperma. Ini tadi adalah testis, di dalam testis ada apa? Ada yang tahu di dalam testis ini apa? Di rangkumannya, ini apa, Hot? Di dalam rangkuman Antuna? Epididymis. Epididymis ini. Yang di dalamnya apa? Tempat untuk pembuatan spermanya? Tubulus meniferus ya, Bu. Ya, di dalam sini ada apa lagi? Sel apa namanya? Bagiannya? Oke, nanti kita lihat di bagian spermatogenesis kira-kira itu apa. Oke, kita ke epididymis ya. Ini epididymis terdiri dari 3 bagian. Ya, hanya kita tidak sedalam ini mempelajarinya. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma dan proses pematangan sperma setelah diproduksi di dalam testis. Kemudian ini ada jalurnya. Setelah dari testis, kemudian di epididymis, setelah dari epididymis, kemudian ke vas deferens, lalu ke uretra dan ke penis, ke uretra yang ada di penis. Nah, vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasi. Iya, betul, betul Anissa Nuri. Tadi itu sel-sel tori, ya. Oke. Oke, vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasi. Spermatozoa adalah nama lain dari sperma, ya, sperma yang telah matang. Ya, kemudian uretra termasuk dalam sistem saluran kemih dan reproduksi pada pria. Jadi si uretra ini itu berfungsi untuk menyalurkan sel sperma dan juga menyalurkan urin. Ya, jadi ibaratnya satu saluran untuk 2 fungsi. Oke, berikutnya. Oke, proses keluarnya sperma. Sperma keluar dari testis ke epididymis, kemudian ke vas deferens, kemudian setelah itu ke uretra. Oke, sekarang ke kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi itu ada 3, seminal vesicula atau vesicula seminalis dalam bahasa Indonesia, kemudian kelenjar prostat, bulbourethral glands atau kelenjar Cooper. Nah, vesicula seminalis berfungsi melepas cairan yang tinggi gula, terutama jenis fruktosa. Cairan inilah yang digunakan sebagai makanan atau sumber energi bagi sperma. Kemudian, fungsi utama kelenjar prostat sekarang. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Selama ejakulasi, cairan tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan sperma sebagai air mani atau yang biasa disebut sebagai air mani. Berikutnya, fungsi dari kelenjar Cooper adalah untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Jadi nanti dengan adanya cairan yang dihasilkan oleh kelenjar Cooper, kan ureter ini mengeluarkan bukan cuman sperma tapi air seni juga atau kencingnya laki-laki. Nah, agar sperma kita baik-baik saja, tidak terkena spermanya baik-baik saja, agar tidak terkena pengaruh dari sisa-sisa air kencing, maka
diproduksilah cairan yang melicitkan saluran kemih dan itu juga berfungsi untuk melindungi sperma gitu. Jadi Uzza tuh pernah baca buku Islami gitu bukunya. Tidak ada celah untuk seorang anak Adam itu sombong karena anak Adam itu keluar 2 kali dari tempat yang hina. Terus Uzza berpikir, keluar 2 kali dari tempat yang hina itu apa maksudnya? Oh, yang pertama itu keluar dari penis dan yang kedua itu keluar dari vagina. Gitu. Jadi, oh iya benar juga ya, gitu. Kita nggak punya hak untuk sombong. Gitu. Karena kalau kita telisik dari mana kita berasal, kita bukan apa-apa gitu. Jadi kita nggak punya apa ya, kalau sombong tuh kayak keterlaluan gitu, karena bukan hak kita untuk bisa sombong. Yang cuman bisa menyombongkan diri hanya Allah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan lanjut ke pembentukan sperma atau spermatogenesis. Sampai di sini tentang organ-organ reproduksi. Pada laki-laki ada yang mau ditanyakan dulu, Ahwat? Oke, belum ada. Kalau belum ada yang tahu kira-kira berarti jalannya sperma itu dari mana ke mana? Sperma berjalan dari mana ke mana? Proses keluarnya sperma? Testis. Dari testis. Kemudian, Epididymis, oke, Nuri, lanjut. Habis epididymis, vas deferens, iya, vas deferens, uretra. Oke, selesai. ejakulasi. Iya, betul, ejakulasi. Masya Allah, barakallahu fikun. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang sperm atau sperma. Sperma ini merupakan male gamete atau gamet laki-laki ya, yang terdiri dari 23 kromosom. Sperm also called spermatozoa. Jadi nama lain dari sperma itu spermatozoa. Oke, sperma terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu head, midpiece, and tail. Di kepala, oke, sekarang saya lanjut. Oke, di kepala ada nucleus contains 22 autosomes and sex chromosome 1 gitu. What is sex chromosomes? Sex chromosome itu yang menentukan nanti laki-laki atau perempuan. Nah, di sel sperma dia punya 2 seks kromosom, yaitu seks kromosom X dan seks kromosom Y. Ini yang menentukan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di sel telur dia cuma punya 1 seks kromosom yaitu X saja. Sedangkan di laki-laki dia bisa pilih. Jadi tiap sperma tuh bawanya bisa beda-beda. Ada sperma yang bawa seks kromosomnya X, ada sperma yang bawa seks kromosomnya Y. Nah, kalau autosomes itu selain dari seks kromosom, misal bentuk hidung, bentuk mata, kemudian rambut, struktur tubuh dan sebagainya itu autosomes yang ini, ya. Oke, di head itu ada nukleus yang tadi sudah di dalamnya ada kromosom, kemudian sperm, don't forget they are haploid, ya, atau 23 kromosom. Oke, berikutnya ada akrosom. Akrosom contains the enzymes necessary for fertilization. Jadi di akrosom itu ada enzim yang nanti memudahkan sperma untuk bisa berinteraksi dengan sel telur. Jadi setelah nanti akrosomnya itu nempel di sel telur, maka sel telur itu akan membuat respon bahwa sperma lain tidak bisa datang ke sel telur tersebut. Gitu. Ya, dengan adanya enzim yang dikeluarkan oleh akrosom. Kayak berikutnya midpiece atau bagian tengah contains mitokondria untuk produce ATP. Nah, ATP ini berfungsi untuk menggerakkan tail. Ya. Jadi mitokondria itu sebagai sumber energi penghasil ATP biar tail-nya ini tuh bisa bergerak. Ya, biar dia bisa maju menuju tuba Fallopi untuk bisa bertemu dengan sel telur. Oke, berikutnya ada tail. Tail also called sebagai flagellum atau dalam bahasa Indonesianya flagella, biasa kita sebut ya. Kemudian dia moves in a whip-like motion to propel like sperm forward. Jadi dia maju. Seperti ini kurang lebih dia menggerakkan tail-nya. Terus sekarang kita masuk ke spermatogenesis. Sebelum masuk ke spermatogenesis, ada yang mau ditanyakan mengenai sperma, Ahwat?
Belum ada? Oke, kalau belum ada, Ustazah lanjutkan ya. Oke, spermatogenesis is the process of sperm production. Ya, proses untuk memproduksi sperma. Oke, ini langkah-langkahnya. Sperm production, don't forget, itu ada di Sertoli cells, ya, di tempat yang tadi. Kemudian dia nanti akan jadi Sertoli cells ini dari mana? Dia ada di seminiferous tubulus, ya, di tubulus seminiferous. Jadi sperm diproduksi di Sertoli cells. Where is Sertoli cells? Sertoli cell in seminiferous tubulus. Alma Shabrina, who is Alma Shabrina? Ada. Oke. Alma Shabrina siapa ya? Halo Alma Shabrina, who are you? Halo? Itu Alaina, Ustazah. Oh, itu adiknya Alaina ya? Nama adiknya Alaina apa gimana? Oh, enggak, itu nama kakaknya Alaina. Oh, oke, baik. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat di Sertoli cells. Sertoli cells itu punya dua kompartemen atau dua bagian. The first one is basal compartment and the second one is luminal compartment. Nah, jadi nanti kita ada dua proses yang berjalan. Yang pertama berjalan di basal compartment dan yang kedua di luminal compartment. Nah, kita lanjut. Oke, di basal compartment itu ada germ cells yang diproduksi dari basement membrane. Dari sini, ya, basement membrane memproduksi germ cell. Spermatogonia, we call it spermatogonia. Dia itu masih 2N atau kromosomnya masih 46. Nah, kemudian spermatogonia, males about spermatogonia, males are born with a finite number. Jadi spermatogonia pada laki-laki ketika mereka lahir itu jumlahnya terbatas. But spermatogonia can undergo mitosis. Jadi mereka bisa membelah diri secara mitosis. Berarti kalau mitosis bentuknya sama, jenisnya sama, ukurannya juga sama, and divided indefinitely after puberty. Jadi setelah pubertas, itu dia bisa memproduksi banyak sel sperma dan tidak terbatas. Gitu sampai tua juga laki-laki masih memproduksi sel sperma. This is a little bit different with a woman. Oke, dari spermatogonia atau kita sebut sel induknya, germ cell, dia akan bermitosis membentuk primary spermatocyte yang dia itu 2N dikali 2, ya. Kenapa disebut 2N dikali 2? Remember, mitosis, ya, yang tadinya itu kromosomnya cuma sendiri dengan satu kromatid jadi 2 kromatid, ya. Tetap 46, cuman yang tadinya satu kromatid jadi 2 kromatid. Kita sudah selesai bahas ini di salah satu proses mitosis yang paling awal apa, Ahwat, dan juga terjadi di meiosis? Proses paling awal dari mitosis apa, Ahwat? Interfase. Yes, di proses interfase, di mana kita punya satu kromatid, kemudian di proses interfase terjadi duplikasi, jadi 2 kromatid. Ini terjadi pada primary spermatocytes. Oke, the next one. Dia melakukan meiosis yang pertama, yang kita sebut secondary spermatocyte. Meiosis dia itu mengurangi jumlah, jumlah kromosomnya. Jadi, ada N dikali 2. Maksudnya ini sudah ada 23. Sudah ada 23 kromosom, tapi kromatidnya tuh masih 2. Ya, sudah ada 23 kromosom, tapi kromatidnya masih 2. And then, there come to be meiosis 2 untuk maturation and development stage atau pematangan, kemudian terbentuklah spermatids yang dia sudah N, di mana jumlah kromosomnya 23 dengan satu kromatid. Nah, setelah itu dia terbentuk menjadi spermatozoa.
Sudah, ini tahap terakhir dari pembentukan sel sperma. And the first one we have germ cell atau spermatogonia, and then primary spermatocyte, and then secondary spermatocyte become spermatids and spermatozoa at the end. Ya, oke. Jangan lupa fasenya, the first one mitosis, and the second one meiosis 1, meiosis 2, mature, development, became spermatozoa. Oke, ini ada 50 sampai 500 million ya atau juta sel sperm sekali ejakulasi. Sekali ejakulasi ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita ke sistem reproduksi pada perempuan. Sebelum kita lanjut ke sistem reproduksi pada perempuan, ada yang mau ditanyakan dulu, Ahwat? Belum ada? Sebelum kita lanjut, atau ada yang mencatat mau kembali slide-nya? Tidak ada? Oke, Seza lanjutkan ya. Sekarang kita tebak-tebakan lagi nih. Nama-nama reproduksi pada sistem reproduksi pada perempuan. Kira-kira ada apa saja? Oke, silahkan. Ada yang mau mencoba nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Sampai nomor 7. 8. Ada yang mau mencoba nomor 1 apa? Nomor 5, Ustazah. Oke, nomor 5 Naura Sani. Tuba Falopi. Nomor 5 Tuba Falopi. Nomor 1, Ustazah. Sebentar. Nomor 1 siapa? Nikia. Ovum. Nomor 1 ovum. Oke. Nomor 4, Zah. Bentar ya. Nomor 4. Bentar. Oke, nomor 1 tadi ovum dari Michael. Terus 4 vagina. 4 vagina. 7 fimbrie. Virus 7 fimbrie. And then 3 cervix. 3 cervix. 3 cervix, yes. And then tadi cervix siapa yang jawab ya? Nuril. Oke. Masih ada yang lain? 6 ovarium. 6 ovarium. Ovarium siapa yang menjawab? Haura. Haura Ataya. Oke, berikutnya. Nomor 2 dan 8 ada yang mau mencoba menjawab? 8 uterus. 8 uterus siapa yang menjawab ini? Bisa. Aisyah. Oke, nomor 2. Aisyah. Oh, tadi yang menjawab uterus Aisyah. Iya. Oke, nomor 2. Endometrium. Endometrium. Oh iya, betul. Dinding rahim ya. Kansa Sabita. Oke, sudah ya. Insya Allah teman-temannya benar semua. Yang pertama itu ada ovum. Kemudian yang kedua ini ada endometrium atau dinding rahim. Kemudian yang ketiga ini ada cervix atau leher rahim. Kemudian yang keempat ada vagina. Tempat masuknya penis. Kemudian yang kelima ada tuba falopi atau oviduk. Kemudian yang keenam ada ovarium, tempat diproduksinya sperma. Yang ketujuh ada fimbrie yang menerima ovum. Kemudian yang kedelapan ada uterus atau rahim. Oke, fungsi-fungsinya dijelaskan di sini. Nanti silahkan kalian baca saja.
Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari sistem reproduksi pada perempuan sesuai dengan video yang kalian pelajari. Oke, di bagian luar, kita punya vulva. Vulva is external female genital organs. Di sini ada mons pubis, di mana itu tempat tumbuhnya bulu, ya, tempat tumbuhnya bulu setelah pubertas itu namanya mons pubis, ya. Di sini ada yang belum haid nggak? Ada yang belum haid, Ahmad? Sudah haid semua? Oke. Kemudian setelah mons pubis ada labia majora, labia mayor. Kemudian setelah itu ada labia minora, ya. Terus di sini yang di atas itu ada vestibule urethral orifice, ya. Ini tempat keluarnya urin, dan yang kedua itu vaginal orifice, ya. Itu vagina. Itu yang disebut sebagai vagina. Oke. Ini organ reproduksi dalam pada perempuan. Kita ada uterus yang tadi kita pelajari. Ini gambar ya secara aslinya bentuknya seperti ini, ada uterus, kemudian ada left fallopian tube di sini, ya, kemudian ada right fallopian tube, di sini left ovary, kemudian di sini right ovary, ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Mereka tuh terhimpit dekat kandung kemih, ya, organ. Ini kecil sekali sebenarnya. Oke, ini jalan masuknya sperma. Ini saluran-saluran yang ada pada organ reproduksi pada perempuan. Ini kan kita punya di sini ada ovarium, ya. Di sini ada ovarium, kemudian nanti di sini adalah saluran-saluran agar bisa sel telur bisa keluar. Ya, yang sudah mempelajari video ini bagian apa namanya, Ahmad? Daerah sini disebut apa? Yang sudah mempelajari video ini disebut apa? Disebut apa di dalam video? Udah merangkum belum? Jangan-jangan penugasannya kosong. Apa? Iya, ini di ovarium. Namanya apa ini? Folikel. Betul, ini di folikel, ya, tempat pembentukan sel telur. Ya. Oke. Ini setelah terbentuk sel telur, kemudian sel telur nanti ditangkap oleh apa? Fimbriae. Oke, nah ini di tuba fallopi itu ada silia. Ini namanya silia. Silia ini, bukan si spasilia, tapi namanya silia. Silia ini berfungsi untuk memudahkan sel telur untuk berjalan menuju rahim. Ya, nanti dia bergoyang-goyang, dia berfungsi untuk memudahkan sel telur berjalan menuju rahim. Mulai kebayang sampai sini perjalanan sel telur? Dia ada di ovarium, ya, di bagian folikel pembentukannya. Kemudian dia setelah pematangan itu keluar dibantu oleh fimbriae menuju tuba fallopi. Di tuba fallopi dibantu oleh silia untuk menuju rahim, ya. Nah, ini dia proses di tuba fallopi. Nah, pembuahan atau zygote formation itu terjadi di tuba fallopi. Nah, di sini ada masalah. Kalau misalkan tuba fallopi, oke, sperma dari sini naik terus ke sini, kemudian membentuk zigot. Nah, kalau misalkan mereka tuh nggak menggelinding ke sini ini, nggak menggelinding ke rahim, nanti di sini akan terus terjadi pembelahan untuk adanya pembentukan embrio. Nah, di sini bukan tempat tumbuhnya embrio, maka di sini nanti akan ada kelainan. Dan resikonya adalah ini harus dipotong. Harus kehilangan ini. Apa sih namanya? Harus kehilangan tuba fallopi. Kalau sudah kehilangan tuba fallopi, ya silahkan Virus. Kalau sudah kehilangan tuba fallopi di sini, ovarium di sini tidak bisa memproduksi sel telur lagi. Tuh, ya.
Oke, sekarang kita lanjut. Oke, di sini ada uterus atau rahim, dia berfungsi sebagai tempat tumbuhnya embrio. Kemudian ini ada vagina, tempat masuknya penis, dan juga tempat keluarnya bayi. Oke, ini cervix, leher rahim, ya, yang memisahkan vagina dan juga di sini ada rahim. Leher rahim. Nah, ini salah satu contoh pembentukan sel telur. Jadi ini gambar diambil dari orang yang sudah menopause, ya, kemudian rahimnya diangkat, tapi ternyata apa sih ini namanya? Yang tadi kita pelajari, ovariumnya masih memproduksi sel telur. Ini adalah salah satu contoh sel telur yang belum matang, ya, tapi sedang diproduksi. Ini salah satu contoh dari sel telur. Oke, sekarang kita akan masuk ke oogenesis. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke oogenesis? Ustazah, itu yang silia itu buat apa, Zah? Silia untuk mengantarkan sel telur menuju ovarium. Ya. Syukron, Zah. Apa, Nuril? Oke, kita lanjutkan ke oogenesis. Oke, oogenesis is development or production of the ova, ya, atau sel telur. Ova, gamet for females. Kalau kita tadi punya spermatozoa sebagai gamet for men, sekarang kita punya ova sebagai gamet for females. Oke, ini ada 3 tahap, ya. Kalau di perempuan ada tahap fetal, prior to ovulation, and after fertilization. 3 tahapan untuk proses pembentukan sel telur. The first one we have fetal, ya. Di fetal ini ada oogonia. Oogonia atau kita sebutnya sel induk. Pada perempuan, sel induk ini sudah ada sejak perempuan masih dalam kandungan, ya. Dan jumlahnya itu banyak. Kalau dari yang kalian pelajari kemarin di video, katanya jumlahnya ada berapa? Ahwat, di dalam video yang kalian tonton, ketika bayi, kita punya berapa banyak sel telur katanya? 200.000 sampai 2 juta. Iya, sebanyak itu yang kita punya. Iya, betul, sekitar 200 juta, sebanyak itu. Nah, ini kemudian oogoniumnya, ya, sel induknya itu masih 2N, artinya masih 46 kromosom. Kemudian dia melakukan proses mitosis, ya, di mitosis, kemudian dia membelah diri menjadi bentuk yang sama, kemudian habis itu dia menjadi primary oocyte dengan 2N dikali 2 atau dengan 46 kromosom tetapi memiliki 2 kromatid. Di tahap apa nih? Kalau di mitosis tuh tadi kata temannya di tahap interphase seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian meiotic arrest atau meiotiknya, proses meiosisnya tuh beristirahat, proses mitosis juga beristirahat karena perempuan belum mencapai usia pubertas. Nah, setelah mencapai usia pubertas, prior to ovulation, ya mulai itu terbentuk. Ada meiosis yang pertama, di mana di meiosis yang pertama sudah muncul pembentukan adanya secondary oocyte, yang dia itu sudah 23 kromosom tapi masih punya 2 kromatid. Ya, masih punya 2 kromatid meskipun kromosomnya ada 23. Nah, who is first polar body? Apa sih gunanya ada first polar body? Polar body itu ada berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom yang ada di ini secondary oocyte. Jadi kita mau di sini 23 kromosom. Oke, Waalaikumsalam. Oke, 23-nya lagi dikemanain? Nah, 23-nya lagi di 23 kromosom yang lain itu ada di first polar body. Gitu. Jadi kita mau mengurangi jumlah kromosom. Nah, karena kita mau mengurangi jumlah kromosom, maka muncullah si first polar body, ya, yang dia itu berfungsi hanya untuk menyimpan setengah kromosom yang lain gitu. Yang sedangkan kita menggunakan kromosom yang ada di secondary oocyte. Oke.
Lanjut. Kemudian kalau ada fertilization, kita akan lanjut ke meiosis yang kedua. Kemudian kita akan punya second polar body karena nanti ovum akan bertemu dengan paternal chromosomes dari sperm dan kita memberikan maternal chromosomes. Oke, Anissa Humaira baru masuk, kemana aja nih? Pasti baru beres rangkumannya. Oke, ini mitosis yang tadi. Sebentar kita lanjut. Oke, primary oocyte, ada meiosis, and then meiotic arrest. Kemudian di sini ada prior to ovulation, secondary oocyte, tadi kita sudah bahas. If no fertilization, the secondary oocyte will continue to pass through the rest of the uterine tube, through the uterus and out of the body. Jadi, kalau nggak ada fertilization, secondary oocyte yang kita punya itu akan kita keluarkan ketika kita menstruasi. Jadi nggak sampai ke tahap meiosis yang kedua. Itu. Oke. Sekarang after yang tadi udah selesai. Hari ini kita belajar hanya itu aja sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ahmad? Ustazah, Iya, silahkan Pak Irus. kalau misalkan ada bayi yang terlahir kurang sempurna gitu, kayak fisiknya kurang sempurna, terus mentalnya juga kayak idiot atau gimana gitu, itu kenapa sih? Itu problemnya ada di kromosomes. Ada di kromosom sama ada di sperm sama di sel telur ketika pembuahan. Jadi kan sel sperma yang diproduksi itu ada banyak. Ada sekitar 50 sampai 500 juta sekali ejakulasi. Nah, kita nggak tahu sperm yang mana yang akan sukses. Nah, dan kita juga nggak tahu seluruh sperma yakin bahwa 23 sel. Nah, kalau dia ternyata bawa 24 kromosom, bukan sel ya. Kalau dia ternyata bawa 24 kromosom, aduh, anak kita akan ada kelainan. Nauzubillah min dzalik ya, tapi terus kalau dia bawa 22 kromosom, anak kita juga bisa ada kelainan. Terus kalau spermanya ternyata dia itu nggak sehat gitu. Nah, itu juga akan ada pengaruh kepada kecerdasan anak. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menikah di usia muda, di usia misalkan 22 atau 23 sampai 25 gitu, kualitas sperma itu lagi bagus-bagusnya. Nah, jadi anak yang dihasilkan di usia muda itu kemungkinan akan memiliki kecerdasan yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang dilahirkan ketika pria dan wanita itu berhubungan seksual di usia 40 tahunan ke atas. Karena kualitas sperma dan sel telurnya sudah berbeda. Gitu. Ya, kurang lebih itu yang dipengaruhinya. Ya, virus. Oke, ada lagi. Hamzah. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan, Ahmad? Belum ada? Oke, iya silahkan. Aku nggak mau nanya tentang ini, aku mau nanya yang kelompok itu loh, Zah. Iya, boleh silahkan. Yang belajar kelompok itu, tugas kelompok itu kan belum dapat nomor kelompoknya. Itu gimana? Udah dong. Udah. Semua kelompok udah ada. Kan bukannya sudah dibuatkan kelompok oleh ketua kelas? Udah dibuat kelompoknya, tapi nomornya, Zah. Oh, nomornya. Udah ada bukan? Udah ada di. Oke, sebentar ya. Mungkin karena chat Ustazah terlalu panjang, jadinya kalian juga sulit untuk memahaminya. Sebentar, akan Ustazah share ya penugasan kelompok sistem reproduksinya. Oke, selama pembelajaran tahun kemarin di rapat orang tua sebenarnya ada masukan. Kenapa ya anak saya tugasnya numpuk, penagihannya baru di akhir gitu. Nah, Ustazah nggak mau ada keluhan lagi dari orang tua, maka mencari solusi dari awal dengan menggedor kalian untuk segera mengerjakan tugas dari sekarang, dan penugasannya diberikan jauh-jauh hari. Contohnya, Ustazah memberikan penugasan kelompok jauh-jauh hari, kemudian Ustazah juga kemarin memberikan kalian waktu lebih untuk bisa mengerjakan yang ketiga, ya tugas yang ketiga. Jadi Ustazah mohon untuk bisa lebih kooperatif lah, lebih dewasa dalam berpikir, udah kelas 9. Oke, Ustazah akan sharing penugasan kelompok. Nah, ini penugasan kelompok kalian. Oke,
Ada 3 hal yang dinilai, ada afektif, keterampilan, dan pengetahuan. Sudah ada kriterianya. Dari afektif dilihat dari apa? Saya jelaskan saja sekalian ya, mumpung kita masih ada waktu. Untuk penugasan kelompok, nilai sikap itu dilihat dari hasil kerja kelompok di pengetahuan nanti dan dilihat dari proses diskusi dalam grup. Mutia tuh kelas apa ya? Bukan kelas ini ya? Mutia kelas apa, Azra? Di bawah aja. Mutia kelas apa? 9B ya? Kelas B, Ustazah. Ya, Mutia tuh menjadi orang pertama yang ngajak teman-temannya untuk diskusi. Oke, berarti Mutia have punya sikap leadership. Nah, kemudian kita lihat teman-temannya yang merespon siapa aja. Oh, ternyata yang paling telat respon si X dan si Z. Oke, berarti kayaknya si X dan si Z antara jarang buka handphone atau mereka nggak terlalu notice sama kerjaan kelompok. Ini persepsi awal. Nanti bisa lihat lagi tuh di proses berikutnya. Nanti si teman-teman yang lain gimana ngerjainnya, bener apa enggak. Terus nanti kira-kira ini yang akan terjadi seperti apa di kelompok ini. Gitu. Jadi Ustazah melihat dari diskusi di kelompoknya. Jadi silahkan kelompok kalian juga mulai berdiskusi. Masih ada banyak kelompok yang masih diam-diam aja. Belum ada diskusi sama sekali. Oke, berikutnya ada keterampilan. Keterampilan itu dilihat dari keterampilan dalam mempresentasikan. Hanya ada satu orang yang akan presentasi, jadi nanti silahkan kalian sepakati siapa yang akan presentasi. Nah, gimana teman-teman yang nggak presentasi ngapain? Yang nggak presentasi nanti akan mendapat pertanyaan dari Ustazah on the spot bareng. Setelah temannya presentasi, nanti Ustazah tanya yang nggak presentasi juga. Biar tahu yang nggak presentasi ngerti materinya enggak. Karena zaman Ustazah dulu sekolah biasanya yang presentasi, yang ngerjain PPT, yang ngerjain juga laporannya, yang berpikir banyak dan yang juga mencari tahu banyak hal. Biasanya yang presentasi gitu. Jadi Ustazah nggak mau punya persepsi hal yang sama ketika Ustazah sekolah. Jadi Ustazah pengen tahu kalian kerja apa sekolah tuh, ya. Kemudian yang ketiga, penilaian pengetahuan dari hasil PowerPoint, isi PowerPoint-nya relevan nggak? Bener nggak PowerPoint-nya? Ya. Kemudian topiknya sesuai atau tidak? Ada nggak sumber rujukannya? Misalkan dari internet. Oke, internetnya ngambil dari mana? Terpercaya nggak sumber internet yang mereka buka? Ya, misalkan dari akun resmi kementerian, dari WHO, atau dari artikel-artikel yang ujungnya .com, kayak misalkan Halo Dokter, Hello Dokter, kayak gitu. Ustazah pindah HP-nya mati, oke, tidak masalah, ya. Oke, lanjut. Seperti itu. Ini kelompok, Anissa Nuri kelompok berapa? Kayaknya kelompok 5 bukan sih? Kelompok 5, oke, kelompok ini masing-masing kelompok sudah ada topiknya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nanti dibaca aja di chatting Ustazah, ya. Waktunya itu dari tanggal 10 sampai tanggal 26 Agustus. Jadi tanggal 26 Agustus ini sudah ada pengumpulan PPT dan juga presentasi. Ya. Oke, ini tugas dari kelompok 1 sampai kelompok 6 beda-beda. Yang jelas nanti kalian harus mulai ini disebutnya apa ya? Lebih hati-hati dalam mengambil sumber. Contohnya nih, kayak misalkan penyakit endometriosis. Kayak sekarang kita coba cari endometriosis. Oke. Misalkan di sini kita cari endometriosis. Oke. Nah, karena Ustazah cuma tulis endometriosis, jadi sumber dalam bahasa Inggris juga keluar. Nah, kayak misalkan nih, www.nhs.uk. Nah, di sini bisa Ustazah klik boleh, ya. Kayak sebentar kita lihat, kemudian dari www.allodokter.com. Nah, di sini ujungnya .com, berarti ini kemungkinan terpercaya. Oke, di sini ada penjelasannya. Oke, ini juga, nah, ini penjelasannya. Kalau penjelasannya masuk akal, kemudian sumbernya juga jelas, ya, kalian bisa jadikan ini sebagai
sumber. Kemudian saya juga minta kalian dari jurnal ilmiah, misal endometriosis di Indonesia, misalkan cari penelitian. Oke, di sini ada dari ui.ac.id penelitian Dr. FKUI radikal bebas picu endometriosis. Nah, ini mulai, atau di sini profil penderita endometriosis di RSUP Profesor. Nah, ini sudah ada penelitiannya ya. Coba kita buka hasil penelitiannya. Kemudian ini repositori Unsri Universitas Sriwijaya, ada insidensi endometriosis pada diagnosis. Coba kita lihat. Ini contoh ya, jadi kenapa Ustazah minta kalian buka jurnal, Ustazah pengen kalian lebih tahu relevansi di kehidupan nyata seperti apa kejadiannya. Oke, di sini ada profil penderita endometriosis di RSUP Profesor Manado. Ini ada abstrak. Oke, abstrak itu rangkumannya. Sebelum kalian baca seluruh atau whole of the journal, kalian baca dulu abstrak atau rangkumannya to know, untuk tahu ini tuh ngomongin apa. Intinya artikel ini ngomongin apa gitu. Baca dulu abstraknya. Kalau kamu ngerasa abstraknya kamu nggak ngerti atau abstraknya nggak relevan, udah jangan dilanjutin baca sampai 6 halaman. Cari artikel lain. Ya, sekarang kita baca dulu yang ini. Endometriosis, oke, penyakit ini dikarenakan sering terjadi, endometriosis sering terjadi pada wanita, namun belum diketahui mekanisme jelas tentang penyakit ini. Oke, kemudian tujuannya untuk mengetahui profil penderita endometriosis. Deskriptif, kemudian hasil penelitiannya. Oh, ternyata kasus endometriosis terjadi pada wanita usia lebih dari 39 tahun. Keluhan awal yaitu nyeri perut, kemudian jenis endometriosis terbanyak adalah endometriosis pada ovarium, ya Allah. Kemudian penanganannya terapi medikamentosa dan operasi. Oke, ini, nah dari sini, kayaknya menarik nih. Dari mana mereka tahu keluhan paling banyak ini adalah nyeri perut? Nah, baru dibaca. Dari sini nanti kamu sampaikan hasil yang kamu baca di PPT kamu secara jelas dan ringkas, biar teman-temannya bisa tahu. Nah, ini jurnalnya hadir di tahun 2017. Artinya ini masih jurnal terbaru. Jurnal ilmiah itu yang terbaik kalian baca adalah 10 tahun terakhir. Berarti tahun terakhir kalian boleh baca jurnal ilmiah itu yang tahun 2011. Karena jurnal ilmiah itu harus yang terkini. Yang terupdate penelitiannya. Seperti itu. Jadi nanti kalian buka aja satu jurnal yang akan kalian bahas dalam kelompok kalian. Nggak usah banyak-banyak. Jadi silakan nanti pilih topik yang paling menarik untuk dibahas di dalam si jurnalnya. Karena jurnal ini ngomongin satu endometriosis aja sudah akan banyak topiknya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini pasti sedikit asing untuk kalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Kalau tidak, saya akan stop